Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarul umur muhdasatuha fa kullu muhdasatin bid'ah fa kullu bid'atin dolalah fa kullu dolalatin finnar. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita kelapangan, kesempatan, semangat untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang agama kita, menambah ilmu tentang Al-Quran, tentang Islam, tentang sunnah Nabi. Semoga dengan ditambahnya ilmu, tambah semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah, bertambah kuat untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah ini butuh ilmu yang benar dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu ini merupakan senjata kaum muslimin untuk mengalahkan musuh-musuhnya, baik musuh yang nampak maupun yang tak nampak. Kita mengalahkan orang kafir, orang musyrik itu dengan ilmu. Mengalahkan musuh yang tak nampak, yang dikatakan Allah, inna syaitana lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata, itu juga dengan ilmu yang benar tentang agama ini. Maka kalau kita tuntut, kita persenjatai diri kita dengan ilmu agama, kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akan mendapatkan kemuliaan di akhirat. Kalau dia mau mulia di dunia dengan ilmu agama, Allah akan angkat derajatnya. Allah berjanji dalam Al-Quran akan mengangkat, memuliakan orang yang menuntut ilmu agama. Juga akan dimuliakan di akhirat, akan dimudahkan masuk ke dalam surga, dimudahkan melawan setan di dunia, dilapangkan azab, diringankan azab, tidak diazab di kubur, bahkan akan dimuliakan sampai di akhirat.
Tapi menuntut ilmu agama ini tidak mudah. Karena iblis, syaitan berusaha menghalangi kita untuk kita jangan tuntut ilmu agama yang benar. Jangan pelajari Al-Quran, jangan pelajari sunnah, sehingga dia tidak tahu Al-Quran, tidak tahu sunnah, tidak tahu dia menyembah Allah, tidak tahu dia berwudu yang benar, tidak tahu dia melakukan ketaatan yang benar, tidak tahu dia tanggung jawabnya sebagai suami dengan benar, tidak tahu dia kewajiban sebagai anak dengan benar, tidak tahu dia tanggung jawabnya sebagai istri dengan benar. Kalau dia tidak punya ilmu agama. Makanya ketika kita ingin mencari jodoh ketika mau nikah, maka ada beberapa kriteria yang diajarkan Nabi. Nabi ajarkan pilih karena agama, kamu akan bahagia. Artinya itu kalau dia mau pilih agama, dia harus punya ilmu, supaya pilihannya tidak salah pilih. Jadi menuntut ilmu agama ini perbuatan yang berat, karena setan menginginkan kita bodoh tentang ilmu agama. Kebodohan ini pintu gerbang yang mewah, jalan yang besar untuk menyesatkan manusia. Maka setan berusaha sekuat tenaga menghalang-halangi manusia agar manusia itu tetap menjadi orang yang bodoh dalam agamanya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua hadir ke tempat yang mulia ini. Semoga Allah mudahkan kita paham ilmu agama yang akan kita sampaikan di tempat ini. Kita akan bahas apa judul kita hari ini? Membangun benteng gaib. Karena musuh yang paling berat itu musuh dari alam gaib, yaitu dari setan. Jihad yang paling berat, perjuangan kita yang paling berat juga mengalahkan setan. Kalau kita bisa mengalahkan setan, maka kita bisa mengalahkan orang kufar. Kalau kita bisa mengalahkan setan, kita bisa mengalahkan orang musyrik. Kalau kita bisa mengalahkan setan, kita bisa menjadi orang yang bahagia di dunia. Kalau kita bisa mengalahkan setan, kita bisa menjadi orang yang mulia di akhirat. Maka harus kita senjatai, kita bentengi diri kita ini, anggota tubuh kita ini, jangan sampai dimasuki setan. Karena sudah masuk, payah keluar. Setan ini kalau udah masuk, payah keluar. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi masukkan ke dalam Islam. Artinya apa? Islam itu mendominasi kehidupan kita. Islam itu mendominasi tubuh kita. Islam itu mendominasi pikiran kita. Islam itu mendominasi hati kita, pendengaran kita, penglihatan kita, perbuatan kita itu didominasi oleh Islam. Kita akan timbang segala perbuatan yang keluar dari tubuh kita itu dengan Islam. Islam itu menjadikan barometer kehidupan kita. Jadi kita tinggal dengan Islam. Kalau Islam katakan baik, kita sebagai seorang muslim mengatakan baik. Kalau Islam mengatakan buruk, kita sebagai orang muslim mengatakan buruk. Itu butuh ilmu supaya kita bisa mengatakan yang buruk itu buruk, yang baik itu baik. Karena setan ingin mengatakan yang baik itu jadi buruk, yang buruk itu jadi baik. Nah, ini kalau udah masuk ke dalam tubuh, masuk ke mata, pandangannya sudah berubah. Yang baik jadi buruk. Masuk ke telinga, seperti itu juga. Masuk ke pikiran, masuk ke hati, seperti itu juga. Maju aja depan, maju. Enggak saya tanya, enggak di depan. Maju, enggak saya tanya, maju.
Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus buat benteng. Ada benteng. Kalau nggak, setan tuh mudah keluar masuk di tubuh kita. Lapang dia masuk. Kapan dia mau datang, kapan dia mau sesuka hatinya. Kau datang dan pergi sesuka hatinya. Nah, itulah dia. Maka kita buat benteng. Apa benteng yang pertama? Adalah ikhlas. Ikhlas menerima Islam ini sebagai keyakinan kita. Relakan Islam itu masuk ke tubuh kita. Karena merealisasikan nilai ikhlas itu sangat berat, sangat payah. Setan sudah berkata kepada Allah, diterangkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Apa kata Allah? Qala Rabbi bima aghwaytani la ujiyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Apa kata setan kepada Allah? Iblis berkata, ya Allah, ya Rabbku, oleh sebab engkau telah memutuskan aku bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini perkataan siapa? Iblis. Dia berkata kepada Allah, pasti. Coba. Aku akan sesatkan mereka semua, manusia di bumi. Akan mereka pandang perbuatan baik itu menjadi perbuatan buruk. Akan dihiasi perbuatan baik itu dengan perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat itu dibuat menjadi kebaikan. Dibungkuslah kebaikan itu menjadi keburukan. Tazinul batil bisyuratil haq. Dia bungkus kebatilan dalam bentuk kebenaran. Untuk memandang kebatilan itu jalan kesengsaraan, dosa itu jalan kerugian. Dengan apa bisa dia pandang? Dengan ilmu agama. Makanya Nabi minta ilmu agama. Rabbi jidni ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat. Wa a'udzubika min ilman la yanfa'. Jauhkan diriku dari ilmu-ilmu yang tidak ada gunanya. Yang gak ada gunanya itu gak bisa membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Karena ilmu itu ada yang bisa membawa kebahagiaan di dunia saja. Ilmu tipu menipu misalnya, kita bisa bahagia dunia, apa yang kita dapatkan bisa dengan tipu, tapi nggak bisa membawa kebahagiaan di akhirat. Maka diminta oleh Nabi, jauhkan dari ilmu yang hanya bisa membahagiakan di dunia, yang nggak ada gunanya itu. Maka setan mengatakan seperti itu kepada Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Apa kata setan? Apa kata iblis? Kecuali illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas di antara mereka. Jadi kalau kita ikhlas, kita udah bangun benteng. Benteng gaib. Setan gak akan bisa masuk ke tubuh kita kalau kita ikhlas menerima agama ini. Rela diri kita diatur Islam. Kita turuti perintah Islam, kita turuti perintah Allah dan Rasul. Jemaah yang dimuliakan Allah, para ulama ada berbeda pendapat menerangkan apa yang dimaksud dengan ikhlas ini. Di antaranya seorang ulama Zahal berkata, ikhlas adalah semua gerak-gerik dan diamnya seseorang hanya untuk Allah semata. Semua gerak-gerik diam seseorang, semua perbuatannya ini itu untuk Allah. Itu kata seorang ulama. Ibrahim bin Adam, seorang tabi'in, mengatakan ikhlas itu adalah kebenaran, ketulusan niat bersama Allah semata. Jadi orang yang ikhlas itu tulus menerima perintah Allah Azza wa Jalla. Maka ikhlas inilah yang merupakan tujuan hidup seorang muslim.
Tujuan hidupnya itu mencari ridho Allah. Itu tujuan hidup yang murni, tujuan jangka panjang. Cita-cita hidupnya seorang muslim, tujuan hidupnya, visi dan misinya itu ingin mencari ridho Allah. Itulah ikhlas. Tujuannya hidup mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi setan berusaha menghalang-halanginya ini, menghalang-halangi perbuatan ikhlas, mau menghalang-halangi tujuan hidupnya dengan berbagai macam hiasan amal agar amal itu berubah dari ikhlas menjadi yang lainnya. Misalnya beramal untuk mendapatkan pujian, misalnya beramal ingin mendapat balasan di dunia yang disebut dengan riya. Maka seorang ulama mengatakan, apa yang dikatakannya seperti yang diungkapkan Fudail bin Iyad, tarkul amal min ajlin nas riya, wal amalu min ajlin nas syirkun, wal ikhlasu ayyuafikallahu minhuma. Meninggalkan suatu amalan karena manusia adalah riya. Nanti aku kalau datang cepat-cepat ke masjid dibilang orang riya, jadi nggak boleh datang ke masjid. Nanti belakang-belakangan aja lah. Oh, aku nanti kalau ngaji di depan dibilang orang riya, jadi ngajinya di balik-balik tembok supaya jangan nampak orang. Itulah dia yang disebut dengan riya. Wal amalu min ajlin nas syirkun. Dan melakukan suatu perbuatan, suatu amalan karena manusia itu adalah syirik. Dia beramal untuk dipuji manusia, dia beramal untuk dia balasan manusia. Kadang balasan itu bukan hanya uang, harta, tidak, pujian. Dibilang orang alim. Nah, nanti kalau di rumah nggak sholat, rajin sholat, dari keluar rumah nggak sholat lagi supaya nampak dilihat istrinya, orang tuanya dia anak yang rajin sholat. Jadi dibilang anaknya kok begini, nggak mungkin anakku rajin sholat. Nggak percaya, karena anaknya sholatnya di rumah aja, di rumah orang tuanya, di rumah istrinya. Nah di luar lagi nggak sholat. Ini yang disebut dengan syirik. Dia beramal itu ingin minta pujian, balasannya pujian. Karena syirik itu minta pujian. Wal ikhlas ayyuafikallah minhuma. Ikhlas itu adalah jika Allah memeliharamu dari sifat yang itu, sifat keduanya itu. Nah, jadi beramal aja karena Allah. Mau manusia puji, mau manusia kayak mana, hina, nggak berubah dia, nggak berubah amalnya. Nggak ada yang dia minta balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya Nabi kita juga mengatakan dalam salah satu hadisnya, dalam hadis Bukhari, Nabi mengatakan, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang supaya kalimat agama Allah menjadi tinggi, maka dia itu berperang karena Allah. Jadi kalau kita lakukan segala perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ganjarannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ikhlas ini syaratnya amal diterima oleh Allah. Jadi setan itu berusaha menghalang-halangi kita jangan ikhlas, jangan mengharapkan karena Allah kita berinfak. Pernah saya jumpai satu tempat dulu di Belawan, ada orang yang menginfakkan mesin genset di suatu musola. Saya ngajar di musola itu. Rupanya nggak ada suara dia di musola itu, diambilnya lagi mesin gensetnya. Nah, ini nggak ikhlas, karena minta dia balasan dipilih orang di situ. Nah, itu tandanya nggak ikhlas. Sampai ada lagi yang kita tengok di Facebook itu, paping blok jalan, dibantunya di kampung itu, rupanya nggak terpilih dia di kampung itu, dibongkar dia lagi. Coba, orang begitulah setan itu merusak amalan kita.
supaya kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau beri, beri aja. Kalau mau kita infak, infak aja. Kalau mau kita sumbang, sumbang aja. Jadi amalan kita semuanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah terangkan dalam surah Al-Hijr, "Inna ibadi laisa alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin." Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikuti kamu jadi orang-orang yang sesat. Jadi kalau kita tidak ikhlas jadi sesat. Jadi setan itu ingin menyesatkan. Apa yang pertama disesatkannya? Bukan jasad, amal, perbuatan, enggak. Apa yang pertama disesatkannya? Niat. Niat kita disesatkan oleh setan. Kalau niatnya sudah rusak, maka merusak badan ini lebih mudah. Nah itu dia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ibadah itu ada 4. Pertama, ibadah badaniyah. Apa itu? Seperti sholat, puasa, ruku, sujud, haji, tawaf. Atau ibadah harta. Apa ibadah harta? Seperti menyembelih hewan kurban, bernazar, berzakat, bersedekah, infak, macam-macam lainnya. Atau ibadah hati. Apa ibadah hati? Khusyuk, tunduk, patuh, merasa rendah, cinta, kasih sayang, berserah diri, ikhlas. Itu ibadah hati. Juga ibadah perkataan. Apa ibadah perkataan? Misalnya bersumpah demi Allah. Nah, itu sumpah. Itu ibadah. Jadi nggak boleh kita bilang demi bulan, demi bintang, demi macam-macam. Itu syirik. Itu ibadah perkataan. Itu yang pertama. Yang pertama yang harus kita bangun dalam diri kita, kita latih diri kita itu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga yang dikatakan ikhlas, misalnya ada orang menyembelih hewan, misalnya menyembelih ayam. Tapi sembelihan itu dia sembelih, darahnya dialirkan di pondasi-pondasi rumah. Pernah lihat ini? Saya pernah lihat. Ini termasuk tidak ikhlas. Itu dilarang, haram. Menyembelih itu juga harus karena Allah, ditujukan karena Allah, mengikuti syariat Allah. Walaupun dia baca bismillah, tapi kalau darahnya untuk rumah dan berkeyakinan rumahnya akan timbul murah rezeki, mudahnya nggak mudah kena santet, rumahnya macam-macam hilang dari pertengkaran, itu perbuatan yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama. Jadi menyembelih itu harus karena Allah, tidak boleh menyembelih di kuburan, misalnya untuk kuburan ini, kuburan itu, kuburan macam-macam. Dia bernazar misalnya, kalau nanti aku berhasil, anakku lulus, aku akan menyembelih hewan di kuburan syekh ini. Itu gak boleh ditunaikan. Kebetulan anaknya berhasil, gak boleh ditunaikan. Karena Nabi mengatakan, apa kata Rasulullah dalam hadis Bukhari? Apa kata Rasulullah? Man nazara ayyuti Allah falyuti'hu, wa man nazara ayyusi Allah fala ya'sihi. Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka dia harus mentaatinya. Dan siapa yang bernazar untuk durhaka kepada Allah, maka dia jangan mendurhakainya, jangan diikuti. Misalnya kita bernazar ini untuk anak kita, nanti kalau anak kita ini naik kelas, aku akan menyembelih hewan di kuburan syekh ini. Tiba-tiba anak kita naik kelas, lulus, nggak boleh ditunaikan nazarnya itu. Karena nazarnya itu nazar maksiat yang tidak boleh dia tunaikan. Itu yang pertama yang harus dibangun
di tubuh kita, kita harus ikhlaskan seluruh amal. Jadi untuk ikhlas itu butuh ilmu agama. Nggak bisa orang ikhlas tanpa ilmu agama yang benar, nggak bisa. Jadi tuntut ilmu agama, baru kita bisa ikhlas. Tahu kita ikhlas itu syaratnya amal diterima oleh Allah. Yang kedua, benteng yang kedua yang harus kita bangun adalah komitmen terhadap jemaah. Kita komitmen terhadap jemaah. Komitmen terhadap jemaah dapat menyingkirkan setan dan mendatangkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Karena itulah harus komitmen dengan jemaah. Karena Umar mengatakan, barang siapa yang menginginkan kenikmatan surga, hendaknya dia komitmen terhadap jemaah, karena setan bersama orang yang sendirian dan dia akan menjaga jarak dari dua orang. Jadi kalau sendirian itu setan mudah masuk ke tubuh seseorang, mudah diganggu setan. Jadi disuruh kita berjemaah. Kalau kita sendiri nggak bisa kita jaga. Kalau main HP itu nggak nengok yang aneh-aneh, macam-macam kita tengok. Biasanya orang nengok yang aneh-aneh itu mojok sendiri, masuk kamar sendiri, tengok sunyi, macam-macam yang ditengok. Ini setan suka yang sendiri. Tapi kalau berdua atau dua-duanya jadi setan. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Kadang-kadang. Jadi makin jamaahnya banyak, itu setan makin takut. Sampai Rasulullah mengingatkan, jika seseorang akan melakukan perjalanan jauh, khususnya di padang pasir, hendaknya ia membawa teman. Sebab Nabi kita mengatakan, ar-rakibu syaitanun wa rakibani syaitanani wa salasatun rukbun. Orang musafir adalah setan, dua orang musafir adalah dua setan, dan tiga orang musafir adalah kafilah musafir. Jadi kalau dua itu kadang-kadang masih mudah diganggu setan. Sampai disuruh bawa tiga orang berkawan. Kalau sendiri-sendirian kita jalan, sendiri-sendirian kita sendiri, itu mudah diganggu setan. Makanya kita berkumpul dengan jemaah, berkumpul dengan teman, berkumpul dengan kawan. Cari kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang dapat membahagiakan kita di dunia dan dapat menyelamatkan kita sampai di akhirat. Carilah kawan dunia dan akhirat. Kalau cari kawan dunia itu sangat mudah. Kalau kita sanggup beri, banyaklah kawan kita. Beri dia, dikasih makan. Satu ini bisa jadi kawan kita. Diangkatnya kita bisa, kepalanya pun kita bisa duduk, tiap hari kasih makan. Nih kasih 10.000, 10.000 semua, kasih semua. Kalau nggak kita diangkat-angkat. Kalau dunia, tapi kalau akhirat sedikit yang bisa membahagiakan kita di akhirat. Penyesalan nanti baru terasa di akhirat kalau kita dapat kawan hanya di dunia. Seperti itu. Karena Nabi kita mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Kebiasaan seseorang, agama seseorang itu tergantung dengan agama temannya. Jadi kita berkawan, carilah teman-teman itu yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Nabi kita juga mengatakan, lau ya'lamun nas ma fil wahdati ma a'lamu ma sararokibun bil lailin wahdah. Nabi mengatakan, sekiranya manusia mengetahui apa yang kuketahui tentang bahayanya berjalan sendirian, niscaya seorang musafir tidak akan berani berjalan sendirian pada malam hari. Jadi ini bahaya jalan sendirian. Kita mudah jatuh, tersesat, mudah digelincirkan oleh syaitan. Yang aneh-aneh pun bisa kita lihat. Yang aneh-aneh pun yang bisa kita masuk di pikiran kita. Enggak ada yang mengingatkan kita, enggak ada yang menasihati kita. Maka carilah kawan-kawan, teman-teman, berkumpul yang dapat menyelamatkan kita dari segala kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kita mengatakan, "Asy-syaitanu yahimmu bil wahidi wal isnaini fa idza kanu salasatan lam yahim bihim." Setan akan menggoda orang yang sendirian. Setan akan menggoda 2 orang. Dan kalau 3 orang, dia tidak akan menggodanya. Ini kawan bertiga-tiga. 1 bisa digodanya, 2 masih digoda, masih sepakat berdua. Jangan bilang-bilang ya, bisa-bisa. Tapi kalau 3, setannya udah lari. Jadi seperti itu. Nabi juga mengatakan al-jama'atu rahmah wal furqatu azab. Jemaah adalah rahmat dan perpecahan adalah azab. Jadi kita berjemaah dengan kawan-kawan untuk dapat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqa wa in kunta wahdak. Penjelasan dari Ibnu Mas'ud ini, sahabat Nabi, kalau mungkin di tempat kita gak ada lagi orang yang baik, gak ada lagi orang yang dapat kita temani untuk kita kawani, maka kita berkawan dengan kebenaran. Satu orang dia mengikuti sunnah Nabi SAW dengan mengikuti pemahaman para sahabat, dikatakanlah dia jemaah. Karena Nabi mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jemaah itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kebenaran meskipun Anda sendirian. Jadi kalau kita berkawan, cari kawan-kawan yang sesuai dengan kebenaran. Berkawan cari sesuai dengan kebenaran. Yang kedua, yang pertama dalam berjemaah itu, yang dikatakan jemaah itu, pertama tadi komitmen terhadap jemaah dari segi akidah. Cari akidahnya sama. Apa namanya akidah ini? Keyakinannya dalam beragama ini sama. Yang kedua, komitmen terhadap jemaah dalam satu barisan. Satu barisan. Sama niatnya, sama tujuannya. Nabi kita mengatakan, la tadalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang komitmen dengan kebenaran. Orang-orang yang menghinakan mereka tidak akan memberikan bahaya kepada mereka sampai datang ketentuan Allah hari kiamat, sedangkan mereka tetap seperti itu. Jadi komitmen terhadap kebenaran ini yang dikatakan jemaah. Tambah banyak kita kumpul-kumpul dengan orang yang batil, orang yang rusak, tambah besar jemaah kerusakannya. Yang keberapa? Yang ketiga, yang kita harus bangun benteng gaib di tubuh kita adalah memelihara sholat berjemaah. Selain kita berjemaah dengan orang-orang yang baik, kita berjemaah dengan kebenaran, kita juga berjemaah dengan seorang orang yang sholat berjemaah. Meremehkan sholat berjemaah akan membuat setan semakin berani menggoda manusia. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min thalathatin bi qaryatin wala badwin wala taqumu fihi mussalah illa qad istahauda illa qad istahwada alaihim syaitan fa alaika bil jamaah fa innama
ya'kulu dhi'bul qasiyah. Tidaklah pada suatu kampung atau pedalaman yang di dalamnya terdapat 3 orang muslim, tetapi mereka tidak melaksanakan solat berjamaah, melainkan setan akan menguasai mereka. Hendaknya selalu melaksanakan solat berjamaah, karena serigala hanya akan menerkam kambing yang sendirian. Jadi diusahakan solat kita ini solat berjamaah. Sini bisa kan berjamaah? Hidup kan 5 waktu. Bisa keluar kemari semua? Hah? Oh, zuhur asar. Ya, kalau tidak bisa di sini di kamar. Di kamar berjamaah, jangan sholat sendiri-sendiri. Berjamaah di kamar. Berjamaah di kamar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, astahwada alaihimus syaitan fa ansahum zikrullah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah, sesungguhnya golongan setan itu adalah golongan yang merugi. Jadi setan menghalang-halangi kita untuk berjemaah. Ini yang harus kita jaga. Kita jaga, kita komitmen untuk sholat itu sholat berjemaah. Ajarkan kepada istri-istri kita kalau ia punya anak perempuan. Ada anak perempuannya 3, 4 di rumah, suruh berjemaah di rumah. Jangan masing-masing anak sholat di kamarnya sendiri. Suruh berjemaah, suruh mamanya, uminya jadi imam, supaya hati anak-anak itu dekat kepadanya. Diajarkan. Memang mereka nggak wajib sholat di masjid. Perempuan nggak wajib sholat di masjid. Tapi sholat tepat waktu itu diperintahkan, afdal, diutamakan. Jadi jangan lalai-lalai. Karena lalai itu termasuk orang yang ciri-ciri orang yang celaka. Allah katakan surat apa itu? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang salat, orang-orang yang lalai dalam salatnya. Lalai ini para ulama mengatakan pertama lalai waktunya, dia tunda-tunda waktu salat. Yang kedua dia lalai dari kaifiat solat, cara solat. Yang ketiga lalai dari bacaan solat, bacaannya nggak benar. Nah, ini benteng yang keberapa? Ketiga. Benteng yang keempat adalah komitmen terhadap Al-Quran dan Sunnah. Komitmen istiqomah terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi seorang ulama, Dr. Sulaiman Al-Asqar berkata, jalan yang paling ampuh membentengi diri dari godaan setan adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, baik secara keilmuan maupun aplikasi. Jadi kita berilmu, ilmu yang kita tuntut adalah Al-Quran dan Sunnah, dan kita aplikasikan Al-Quran dan Sunnah itu dalam kehidupan. Sebab Al-Quran dan Sunnah datang membawa jalan yang lurus, sementara setan berusaha keras mengeluarkan kita dari jalan yang lurus tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ana hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalan yang lurus yang dibawa oleh Nabi. Hadza sirati mustaqim, satu jalan yang lurus, satu jalan menuju surga, maka ikutilah dia. Wala tattabi'u subul, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Fattafaraqu bikum an sabilih, karena jalan-jalan yang lain itu
mencerai-beraikan kamu dari jalan yang Allah, dari jalan yang lurus. Jadi jalan yang mencerai-beraikan, jalan yang membawa ke neraka itu subul, banyak jalan. Tapi ke surga cuma sabil, sirat, satu jalan. Disebutkan dengan ayat ini hadas sirat, satu jalan, jalan yang lurus menuju surga. Jalan ke neraka subul, banyak jalan. Karena jalan-jalan itu memasukkan kamu semua ke neraka. Dalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi kita disuruh mengikuti komitmen terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka kita ada rencana program ke depan. Saya akan bawakan Quran 3 juz. Juz 30, juz 29, juz 28. Tadi nggak sempat kita bawa. Tadi udah mau dibawa, nggak sempat, mau kita bagikan semua peserta yang di sini. 3 bulan ke depannya kita buat perlombaan tahfiz Quran. Yang Quran yang kita bagikan itu akan kita perlombakan. Nah, nanti kita carikan hadiahnya. Ada hadiahnya nanti, kita akan uji. Maka bapak-bapak, adik-adik, abang-abang yang di tempat ini selama di sini hafal Quran. Kita kasih nanti Qurannya. Kita kasih Quran nanti kita kirimkan atau bagaimana nanti kita usahakan. Satu-satu dapat kita bagi di kamar itu aja dibaca. Tandanya kita dekat dengan Al-Quran. Tandanya kita cinta dengan Islam. Kita baca Al-Quran, kita hafal. Kalau selama di sini aja bapak, adik-adik, abang-abang dapat 3 juz, udah luar biasa. Selama di sini dapat 3 juz, di luar nggak dapat. Karena saya sudah bolak-balik saya katakan, ketika saya ngajar di Rutan Tanjung Kusta, dirangkul bapak-bapak tua, pulang dari pintu gerbang itu. Apa dia bilang? Ustadz, beruntung aku masuk penjara. Saya bilang, Pak, semua orang bilang rugi masuk penjara, kenapa bapak bilang beruntung? Apa dia bilang? Kalau enggak masuk penjara, aku Ustadz enggak pandai aku baca Quran. Coba. Allah berikan hidayah di tempat ini. Jadi enggak mungkin, enggak mustahil bapak-bapak, abang-abang di sini hafal Quran 3 juz, pulang jadi imam nanti ke sana dari kampungnya. Di mana kita berada pulang jadi imam. 3 juz itu payah dicari loh. Sekarang ini makhluk yang langka. Nah, jadi selama di sini bukan 3 juz, 1 Quran pun bisa. Orang waktunya kosong. Kosong. Gak usah baca-baca yang lain. Satu kali sholat dihafal aja 1 baris. 1 hari udah 5 baris. 2 hari 10 baris. 3 hari pakai baris saja. Atau enggak 1 ayat kalau pendek kali. Lama-lama mudah itu ngapalin, enggak payah. Jangan dibilang payah. Kalau basic pertama payah. Karena anak-anak murid saya di rumah pun pertama payah. Ada yang minta pulang, ada yang buat tingkah aneh-aneh supaya dipulangkan. Buatlah macam-macam supaya dijemput orang tuanya, macam itu aneh. Yang pertama, itu setan yang enggak senang. Karena kita mau menghafal, kita mau bangun benteng di badan kita ini supaya nggak bisa dimasuki setan. Setan nggak senang. Setan yang ada di dalam badan itu berontaklah dia. Dibuat payah. Payah kali ngapal Quran nih, payah kan. Doanya udah payah, coba dibilang doanya mudah kali ini. Beli kesenangan. Ya Allah, senangkan hatiku untuk menghafal Quran. Mudahkan aku menghafal. Minta doa, Allah mudahkan. Jangan bilang payah. Kita nengok dari jauh, mana mungkin segini bisa hafal Ustaz. Udah doanya udah buruk. Banyak orang-orang yang bisa hafiz Quran. Tahun lalu kita anak-anak kita 14 tahun tuh hafiz Quran. Saya tebar itu di YouTube. 14 tahun, 3 tahun di tempat kita hafal Quran. Bapak-bapak di sini, berapa tahun di sini? 6 tahun. Ya, 2 Quran bisa hafal. 2 kali itu. Tapi kenapa enggak ada? Inilah kelengahan, kelalaian. Setan jauhkan kita dari Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita hafal itu akan menyelamatkan kita. Bukan kita aja, kalau kita hafal Quran, keluarga kita bisa kita selamatkan. Dia akan memberi syafaat
orang-orang yang terdekat dari dia. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabihi. Baca kalian Al-Quran, baca aja. Baca kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi, karena Al-Quran yang kalian baca akan memberi syafaat di hari kiamat bagi siapa yang membacanya. Jadi jangan baca yang lain, baca. Nggak ada waktu duduk, baca. Berikan hatiku senang dengan Al-Quran, ya Allah, mudahkan aku menghafal baca. Pulang dari sini 3 juz, ya Allah, udah hebat kali di kampung itu. Bapak aja nanti diangkat jadi imam di kampung itu. Jangan malu sama kawannya, dengarkan aku baca ini. Nah, surat yang murah-murahnya pertama surat juz amma, juz 29, juz 28, itu kita kasih nanti. Nanti 3 bulan ke depan baru kita tagih, kita buat perlombaan. Jadi di sini caranya saling tutor sama kawannya. Dengarkan aku nih. Kalau dia dengarkan pula, maka cari kawan yang dekat. Jadi nanti di kamar-kamar itu Al-Quran aja yang dengar. Nggak usah ada yang lain-lain. Nggak usah sibukkan orang lain sibuk, biarlah kita sibuk dengan Al-Quran. Nah itu dia. Dekatkan dengan Al-Quran. Apa kata Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'anah wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kalau mau jadi orang baik, yang pertama dekatnya Al-Quran. Maka setan halangin. Maka tempat saya itu baru masuk murid itu kesurupan, mau lompat dari tingkat 2, dihantukkan kepala ke dinding. Supaya apa? Jangan dekati Al-Quran. Kadang orang tua ini kadang-kadang ada yang nggak paham juga. Udahlah Ustaz, anakku udah timbang kayak gini, biar aku bawa aja lah, aku sekolahkan aja lah ke umum. Itulah yang diinginkan setan. Itulah yang diinginkan iblis. Anak kita jauh dari Al-Quran. Jadi kalau mau dekat tuh ya Al-Quran didekatin. Negeri ini akan baik kalau diajarkan masyarakatnya ini Al-Quran. Timbul berkah dari bumi, timbul berkah dari langit. Dulu Saudi itu gak dikenal, gak ada penghasilan. Datang Nabi ngajarkan Al-Quran, mulai dikenal. Bilal bin Rabah, sahabat Nabi, dulu jadi budak dikenal. Kapan dia dikenal? Dia dekati Al-Quran. Nabi Umar bin Khattab pernah nanya seorang gubernurnya, diangkatnya di situ seorang budak jadi gubernur. Kok di Arab tuh budak tuh hina kali, gak bisa diangkat lah. Diangkat jadi gubernur. Ditanya kenapa kok angkat dia jadi gubernur? Karena dia hafiz Al-Quran. Ya Al-Quran dia hafal. Jadi negeri ini kalau mau baik, rumah tangga kita mau baik, diri kita mau baik, dekat dengan Al-Quran. Khairukum, sebaik-baik kamu adalah yang mengajarkan Quran dan belajar Lahwannya apa ini? Wahum mukhalafah. Kebalikannya, seburuk-buruk kamu adalah yang tidak mau mengajarkan Al-Quran dan tidak mau belajar. Diri yang paling buruk yang tidak ada Al-Quran di dadanya, tak ada Al-Quran di kepalanya, matanya nggak pernah lihat Al-Quran, telinganya nggak pernah dengar Al-Quran, mulutnya nggak pernah baca Al-Quran. Saya sudah sampaikan juga, saya pernah meruqyah orang, udah tua, Pak, baca Fatihah. Apa dia baca? Fatihah. Pak, suratnya itu Pak, Alhamdulillah Pak. Baca Pak, Alhamdulillah. Sambung Pak, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya panggil keluarganya, Pak, Bu, Bapak ini nggak pandai baca Quran. Nggak bisa Pak Ustaz, coba. Udah tua, sakit, nggak ada di sini Al-Quran. Apa yang akan dia bawa ke dalam kubur? Apa yang akan dibawa ke dalam alam barzah? Bagaimana dia mempertanggungjawabkan nikmat umur, kesehatan yang diberikan Allah kepadanya? Masya Allah. Makanya bapak tadi dirangkulnya saya, beruntung saya masuk penjara Ustaz. Itu coba. Jadi antum beruntung di sini pulang.
Jangan-jangan nanti orang kampung masuk sini semua supaya bisa pandai 3 juz. Seperti itu. Ya hafal, seriusin. Nanti saya kirim. Tadi kayak nggak sempat bawanya. Insya Allah kita kirim. Ya, kalau nggak ini bulan depan lah, sabar menunggunya. Kalau bisa jalannya ada kemarin nanti kita kasih. Insya Allah. Nah, insya Allah. Jadi seperti itu. Dekatkan dengan Al-Quran. Istri kita mau baik, ajarkan Al-Quran. Pulang nanti ke rumah jadi guru. Jadi ustadz di rumah. Ini yang wajibnya ustadznya di rumah, bukan ustadz kayak ini keluar, enggak. Yang paling wajib di rumah. Karena al-ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ulama itu kalau kita ini ustadz lah. Kita kalau enggak bisa ulama internasional kayak Imam Syekh Albani, Bin Bas, itu ulama internasional. Kita ulama nasional. Enggak sanggup juga ulama nasional, ulama kampung. Nggak bisa ulama kampung, ulama rumah tangga, rumah tangga. Kita amar ma'ruf nahi munkar di rumah tangga. Kita ajari anak kita di rumah tangga. Ini haram, ini halal, ini sholat, ini cara baca Quran. Ajari anak-anak kita pulang nanti hafal Quran. Bawa yang 3 juz itu, ini kita bawa yang kita baca di hafal. Masya Allah, luar biasa. Nah, dia hafal. Dengarkan nanti sama kawannya, tukar-tukar. Inilah yang dikatakan tadi jemaah. Kawan akhirat, membahagiakan di dunia, membahagiakan di akhirat. Menolong dia di dunia dari gak bisa baca Quran, dikasihnya ilmu. Ilmu yang disampaikannya itu akan dia bawa ke akhirat. Itulah yang akan menyelamatkan nanti di kubur. Ilmu itu akan bawa kita bawa. Tapi kalau harta, sibuk kita jaga harta. Gembok, kasih alarm, kasih CCTV, kasih anjing, kasih apa lagi? Satpam. Hilang juga harta, tapi ilmu kita yang bawa. Ilmu itu jaga kita. Ini haram dijaganya, itu tandanya dia punya ilmu. Makanya Nabi katakan, may yuridullahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan Allah dia jadi orang baik, Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Itu tandanya sayang Allah. Kemari masuk, paham ilmu agama, berubah, senang baca Quran, senang meninggalkan yang haram. Itu tandanya Allah Subhanahu wa taala sayang. Jadi itu yang ke berapa? Keempat. Jadi dekati Al-Quran, dekati As-Sunnah. Selain dipelajari Al-Quran, pelajari Sunnah. Karena Sunnah itu mu'akid lima fil Quran. Sunnah itu merinci, menjabarkan, menerangkan bagaimana mengamalkan Selain setan gak suka kita belajar Al-Quran, setan lebih tak suka kita belajar Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi. Yang disenangi setan apa? Kita belajar Islam, kita taati Nabi kita, tidak mengikuti Sunnah. Itu yang disenangi oleh iblis. Kita sholat kita itu menyelisih sholatnya Nabi. Kita haji kita menyelisihi Nabi. Kita umrah kita menyelisihi Nabi. Itu yang disenangi oleh iblis. Nah, itu dia. Bagaimana supaya kita kalahkan iblis? Pelajari sunnah. Karena sunnah itu harisu ala hadhihi ummah, penjaga umat ini. Diri kita ini terjaga dari maksiat. Diri kita ini terjaga dari dosa. Kita tidak mau mencuri, kita tidak mau berzina, kita tidak berbohong. Karena apa? Kita pelajari sunnah. Sunnah yang menjaga kita. Kita dijaga menjadi orang yang jujur. Kita dijaga untuk jalan ke surga bukan ke neraka. Itu sunnah. Salat ini diajari sunnah. Caranya ini sunnah Nabi. Diajari oleh Nabi salat. Gak bisa salat dengan cara Kalau kita kerjakan salat subuh 5 rakaat, mana yang banyak pahalanya, 2 rakaat apa 5 rakaat? Kenapa 2 rakaat? Karena mengikuti sunnah. Jadi yang sunnah itu yang banyak pahala. Makin sedikit sunnahnya, makin sedikit pahala. Makin tidak ada sunnahnya, makin dapat dosa. Jadi kalau mau dilindungi iblis, ihtimam.
kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi. Beli buku sunnah. Ada buku fikih sunnah, ada buku Fathul Bari, ada buku Bulughul Maram, ada buku apa lagi? Subulus Salam. Itu beli. Kalau buku itu bapak-bapak beli, adik-adik beli, mati adik-adik, bapak-bapak mati sudah beli buku itu. Buku itu dibaca orang, dapat pahalanya walaupun dah dikubur. Udah jadi tanah. Itu amal soleh, amal jariah. Nanti berkata kepada Allah, di mana amal sebanyak ini nggak pernah kulakukan? Itulah dari ilmu yang bermanfaat yang kau tinggalkan. Itu bermanfaat. Kumpulin, beli, dibaca istri, dibaca anak, dibaca jemaah, kita dapat pahalanya. Maka beli buku di sini taruh, buku-buku sunnah. Infak 1000 100 orang 100.000 beli buku sifat solat Nabi. Jadi kita ikuti solat Nabi kita sesuai dengan beli Bulughul Maram yang paling mudah, karena Bulughul Maram hadis terjemahan kita ikuti bagaimana solat yang diajarkan Nabi, bagaimana berwudu yang diajarkan Nabi. Oh, kalau kita solat kita nggak ngikuti Nabi dapat pahala? Tidak. Nabi siapa yang kita ikuti? Nabi Muhammad nggak ajarkan. Kita buat cara sendiri. Makanya ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah katakan mayyuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa mentaati Rasul, sungguh-sungguh dia telah mentaati Allah. Jadi untuk mentaati Allah, jalannya adalah Rasul. Maka tanyakan kepada siapa saja yang beramal, mana hadis Rasulnya ibadah seperti ini. Kalau nggak ada hadisnya jangan diikuti, jangan dibuat, karena bukan dari Nabi. Nabinya cuma satu, Nabi Muhammad. Nabi dia siapa? Oh, ini kan udah biasa di ustadz di kampung kita. Kenapa buat begini? Ini udah biasa di sini, Pak. Jadi nabinya bukan 25 lagi berarti, nabinya sudah 26. Yang pertama Nabi Adam, yang ke-25 Nabi Muhammad, yang ke-26 Nabi Yaso. Kenapa biasa? Biasa kayak gini. Biasa orang kampung buat, biasa kami buat. Nabinya udah 26, udah biasa. Nabi cuma 25, jadi itu seperti itu, ikuti Nabi. Jadi mengikuti Nabi itu perlu belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin demikian dulu ya yang kita dapat sampaikannya. Kita baru sampai yang keberapa ini? Yang kelima, membangun benteng gaib ya, supaya kita mudah beribadah. Kita harus bentengi diri kita dari gangguan-gangguan setan yang akan menghalangi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dapat dipersilahkan. Ada pertanyaan? Paling 5 orang aja ya kalau ada. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamar itu Pak, karena kalau mau sholat subuh itu airnya sedikit Pak. Ya. Nggak sampai 2 pula. Itu kadang kena tetesan besar itu kayak mana itu Pak? Ya. Airnya sedikit. Ambil pakai apa? Aqua itu yang gelas. Berapa aqua gelas? Berapa aqua gelas? Tuangkan pakai aqua gelas. Sikit-sikit aja basahin, jangan ada yang tumpah ke bawah. Jangan ada yang tumpah, itu udah cukup. Tuang sikit, karena kalau tumpah pun nanti marahnya orang. Kayak kita kalau kita umroh atau kita haji, itu kamar mandinya jauh tuh di Mekah Madinah. Jadi berwudu itu diambil air zam-zam itu pakai gelas, ya gelas itu dia buat berwudu, nggak ada yang tumpah. Tuang, basahi semua. Nah, tuang lagi, basahi semua. Tuang ke tangan sedikit, basahkan. Jadi nggak ada yang tumpah. Begitu di sana menggunakan air. Nggak kayak kita sini. Tuang segini pun kurang. Nah, itu udah bisa berwudu. Udah bisa berwudu. Jadi satu ini udah bisa 4 orang berwudu. Maka kata Rasulullah, berhematlah kalian menggunakan air walaupun kalian berada di tengah laut. Nah, begitu. Jadi nggak harus boros, nggak. Jangan ada tumpah. Kalau di sini, yalah kita di sini banyak air. Sungai, pancuran, air terjun.
Sana tidak ada air di Arab. Kalau kita umroh itu kalau udah di atas, ya padang beruduk lagi, ke atas lagi batal lagi. Mau kemana lagi dek? Batal lagi. Jadi capek beruduk. Begitu kita tengok orang-orang Arab itu udah boleh. Dan ustaz-ustaz kita udah praktekkan seperti itu. Supaya menghemat air. Ada yang lain? Ustaz, di surga sama neraka itu sekarang ada penghuninya belum? Di surga di neraka itu sekarang sudah ada. Nabi sudah pernah dilihatkan surga dan dilihatkan neraka. Ketika Isra Mi'raj dilihatkan penghuni surga dan penghuni neraka. Itu mukjizat daripada kenabian. Jadi bagaimana bagi kita sekarang? Apa yang kita ambil manfaatnya dari Isra Mi'raj Nabi? Karena dia diperlihatkan orang-orang yang disiksa di neraka dan orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga sampai dengan asbabun nuzul surah Al-A'raf. Ada di Al-A'raf itu nanti ada sekelompok manusia tidak di surga dan tidak di neraka, diceritakan Nabi. Jadi yang kita ambil hikmahnya, bagaimana kita buat jalan agar kita masuk jalan ke surga, kita hindari jalan ke neraka. Kalau maupun ada orang di surga atau ada orang di neraka, kan nggak ada juga menambah iman kita. Enggak apa, maka kita buat bagaimana azab surga, bagaimana azab neraka, bagaimana nikmat di surga. Itu baru menambah semangat kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita pelajarin. Kita pelajari, kita buat jalan-jalan untuk menuju surga. Apa jalannya yang pertama? Ini. Nuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkahnya untuk mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi kita lihat nikmat-nikmat surga itu dari mana? Dari Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kita tahu azab surga? Dari Al-Quran dan Sunnah, diterangkan oleh Nabi. Gak ada manusia yang bisa menerangkan yang lain kecuali yang diterangkan oleh Nabi. Karena Nabi diberi mukjizat untuk melihat, mengetahui yang akan datang. Dikasih tahu dia oleh Allah bagaimana penghuni surga, bagaimana penghuni neraka. Dalam hadis-hadisnya kita bisa baca agar menambah semangat kita untuk meninggalkan kemungkaran dan menambah semangat kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang lain? Habis? Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kepada Allah kita mohon ampun. Semoga apa yang kita amalkan, yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua untuk menambah semangat kita untuk taat kepada Allah, meninggalkan semua kemungkaran yang pernah kita lakukan, kita tobati kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan kita untuk memahami kebenaran itu kebenaran, kebenaran itu jalan kemuliaan, kebatilan itu jalan kesengsaraan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.